Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pastinya sehat selalu dan semoga kita tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita akan mempelajari materi tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tugas dari sahabat Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan masyarakat. Yang kedua, memimpin dan membina umat Islam. Yang ketiga, meneruskan dakwah Nabi untuk mensyiarkan agama Islam. Adapun 4 sahabat Khulafaur Rasyidin itu antara lain, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 573 Masehi dari keluarga yang terhormat di Mekah. Beliau dilahirkan 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abu Quhafa. Adapun nasab atau silsilah beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Berikutnya keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW As-Siddiq, yang artinya benar, karena beliau ketika itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Beliau adalah orang yang mempercayai pertama kali peristiwa tersebut. Yang ketiga, sifat keteladanan Abu Bakar dapat kita teladani, kita contoh, karena beliau memberikan teladan yang baik. Beliau selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam. Berikutnya, kebijakan Abu Bakar semasa menjadi khalifah yang pertama adalah memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam atau murtad. Yang kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerintah sebagai khalifah selama 2 tahun, yakni pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau bertepatan 632 sampai 634 Masehi. Beliau wafat di usia yang ke-63 tahun. Berikutnya, sahabat yang kedua dari sahabat Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab memiliki nama asli Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi atau sekitar 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Beliau berasal dari Bani Adi. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal memiliki sifat yang tegas dan pemberani. Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq
yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Berikutnya, silsilah sahabat Umar bin Khattab dengan Rasulullah bertemu pada kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Kebijakan Umar bin Khattab semasa menjadi khalifah: yang pertama, Umar bin Khattab menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun resmi bagi umat Islam. Yang kedua, bea cukai sebagai pendapatan negara. Yang ketiga, tunjangan sosial bagi orang-orang miskin di kalangan Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, pembangunan kota-kota dan saluran air untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 5. Penghapusan perbudakan. Yang keenam, kodifikasi Al-Quran. Yang ketujuh, tradisi sholat tarawih berjamaah. Dan yang kedelapan, perluasan wilayah Islam. Umar bin Khattab memerintah menjadi khalifah selama 10 tahun, yakni tahun 13 sampai 23 Hijriah, atau bertepatan tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau wafat di usianya yang ke-63 tahun karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Sahabat yang ketiga adalah sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi atau sekitar 3 tahun setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Utsman bin Affan mendapat gelar Dzunurain yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan terkenal memiliki sifat yang baik hati, lembut, penolong, rendah hati, jujur, disiplin, dan jauh dari maksiat. Adapun silsilah sahabat Utsman bin Affan dengan Rasulullah bertemu pada kakeknya yang bernama. Kebijakan Utsman bin Affan semasa menjadi khalifah: yang pertama, membentuk armada Islam. Yang kedua, membangun gedung pengadilan. Yang ketiga, renovasi masjid. Keempat, menyempurnakan pembukuan Al-Quran. Yang kelima, membangun jawatan kepolisian. Dan 6, perluasan wilayah Islam. Sahabat Utsman bin Affan memerintah menjadi khalifah selama 12 tahun, bertepatan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Beliau wafat di usianya yang ke-82 tahun. Anak-anak, sahabat yang keempat dari Khulafaur Rasyidin adalah Ali. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang sahabat sekaligus sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai menantu Nabi Muhammad karena menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra, yang kemudian oleh Allah dikaruniai oleh 2 putra, yakni Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Makkah pada tanggal 13 Rajab, sekitar 10 tahun sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, atau sekitar pada tahun 599 Masehi. Ali bin Abi Thalib juga merupakan golongan as-sabiqunal awalun, golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib semasa menjadi khalifah yang pertama dalam bidang bahasa. Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Dauli untuk menuliskan kaidah-kaidah ilmu nahwu atau tata bahasa Arab.
Yang kedua, dalam bidang pembangunan, pada masa Ali bin Abi Thalib, Kufah dibangun dan dijadikan pusat pemerintahan dan juga pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Sahabat Ali bin Abi Thalib memerintah selama 5 tahun, yakni pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Demikian tadi penjelasan singkat tentang sahabat Khulafaur Rasyidin. Semoga dapat menambah wawasan khazanah keislaman kita. Untuk lebih mendalamnya, mari kita simak ulasan video berikut ini. Pada suatu pagi, keadaan kota Mekah mencekam setelah dilakukan kekerasan dan pelanggaran bagi umat muslim oleh kaum Quraisy untuk umat muslim beribadah dan menjalankan ibadahnya dalam sehari-hari. Pagi itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada seluruh umat muslim agar segera berhijrah ke kota Madinah. Maka segeralah umat muslim melakukan perjalanan ke kota Madinah secara diam-diam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan berdua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaum Quraisy yang sedang mengejarnya. Kaum Quraisy mengejar dengan menaiki untanya untuk mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera menuju Gua Sur untuk berlindung. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian turun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam Gua Sur. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menutup lubang dan membersihkannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terlihat seekor ular di lubang yang belum tertutup. Dengan cepat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang tersebut dengan tangannya. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di mulut Gua Sur ditutupi oleh sarang laba-laba. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan yang ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terus menjaga dan menemaninya di sepanjang perjalanan. Setelah melewati perjalanan panjang, sampailah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah dengan disambut oleh kaum muslimin yang sebelumnya telah sampai terlebih dahulu.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu dibukakanlah pintu oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menerima Islam sebagai agamanya di hadapan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberitahukan secara lantang bahwa dirinya telah masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Ada sekelompok orang yang ingin menyerang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namun dengan gagah beraninya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat mengalahkan dan mengusir orang-orang Quraisy. Sayyidina Umar dengan keberaniannya terus-menerus berdakwah di sekeliling Ka'bah tanpa ada satu orang pun yang berani untuk melarangnya berdakwah, mengajarkan Islam kepada semua manusia untuk beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Hanya Umarlah seorang tanpa ada rasa takut dan gelisah, hingga dirinya diliputi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di suatu hari, umat muslim sudah sangat kelaparan dan kehausan karena sedang dilanda musim, yaitu kemarau berkepanjangan. Sudah berbulan-bulan lamanya tak kunjung hujan sehingga tanah dan pepohonan menjadi tandus dan mati. Mendengar berita bahwa umat muslim sedang dilanda musibah kekeringan dan kelaparan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirimkan 100 ekor unta beserta perbekalan makanan dan selimut untuk umat muslim. Beberapa sahabat mencoba membalas kebaikan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menggantikan hartanya. Namun Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menolak karena tahu mereka lebih membutuhkan, dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakin bahwa hartanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapat bendera dari Nabi Muhammad SAW yang bertanda bahwa akan memerangi perang dan dapat mengalahkan kaum Yahudi yang saat itu terkenal dengan benteng yang kuat dan kokoh. Sebelumnya, pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak dapat mengalahkannya. Tibalah pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang gagah dan kuat di medan perang. Pasukan Yahudi sudah bersiaga di dalam benteng. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kuat dan gagah menantang pemimpin pasukan musuh untuk keluar dan bertarung. Pemimpin pasukan musuh keluar untuk menghadapi tantangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terjadilah pertarungan dengan sengit. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pemimpin kaum Yahudi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memenangkan pertarungan.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya bergegas masuk untuk menyerang dan berhasil merobohkan pintu benteng musuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya berhasil memenangkan peperangan dan dapat menguasai benteng musuh dengan cepat.